Ya, baik, selamat pagi anak-anakku siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Blandong. Ketemu lagi dengan saya pada pembelajaran online ya, matematika wajib. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita yang kemarin, yaitu pada bab 1 dimensi 3. Pada pagi ini kita akan belajar pada tujuan pelajaran yang ketiga, yaitu menentukan jarak titik ke bidang. Pada pertemuan kemarin kita sudah belajar bagaimana jarak titik ke titik dan bagaimana jarak titik ke garis. Tujuan pembelajaran terakhir dari bab 1 adalah menentukan jarak titik ke bidang. Tentunya makin mendekati akhir, materinya untuk bobotnya akan lebih rumit. Tapi saya yakin kalau anak-anak detail memperhatikan video yang saya sampaikan, saya yakin anak bisa memahaminya. Oke, sebelum saya mulai, mudah-mudahan anak-anak tetap semangat, senantiasa sehat di rumah, dan senantiasa setia juga semangat untuk mengikuti setiap materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Mudah-mudahan pandemi ini segera bisa berakhir dan anak-anak bisa masuk normal, bisa ketemu tatap muka untuk belajar bersama-sama di sekolah. Oke, kita akan mulai. Bagaimana sih cara menentukan jarak titik ke bidang? Sebelum ke situ, kita ke definisi dulu. Jarak antara titik A dan bidang V adalah panjang ruas garis yang tegak lurus menghubungkan titik tersebut dengan bidang. Ya, jarak antara titik A dan bidang V adalah, ini ada ya, panjang ruas garis yang tegak lurus menghubungkan titik tersebut dengan bidang. Kalau saya gambarkan seperti ini. Ini ada titik A. Ya, ini ada titik A, ini titiknya ya. Ini bidang V, lantainya ini. Gimana saya mencari jaraknya dari titik A ke lantai yang saya hitam ini? Kan mestinya di sini juga bisa, ini juga lantai kan? Atau Pak saya suka ke sini Pak, saya tarik ke kiri sini Pak, itu juga lantai. Ya, itu sama-sama lantai. Tapi yang dikatakan jarak adalah dari titik ke lantai harus kita tarik lurus, tegak lurus, membentuk sudut siku. Jadi kita kembali ke definisi ya. Jarak antara titik A dan bidang V adalah panjang ruas garis yang tegak lurus menghubungkan titik tersebut dengan bidang. Jadi kata kuncinya harus ditarik garis tegak lurus. Ingat, nggak boleh menceng ke sini, nggak boleh ya. Nggak boleh. Oke, biar lebih jelas kita akan bermain-main lewat contoh soal supaya anak-anak langsung pada prakteknya ya. Oke. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Tentukan jarak dari titik C ke bidang BDG. Untuk menjawab soal seperti ini, seperti biasanya, anak-anak harus jangan bosan-bosan ya, harus membuat sketsa dulu, membuat kubusnya dulu ya. Seperti ini penampakannya, saya buatkan kubus seperti ini ya. Coba bidang itu gimana sih Pak? Nih coba. Saya ngomong A, B, C, D itu bidang lantai. Kalau saya ngomong E, F, G, H, bidang atasnya, plafonnya. Samping kanan bidang apa? B, C, G, F. Jadi bicara bidang otomatis kita ngomong dimensi 2. Ya, berarti ada ukurannya, panjang sama lebar. Ada panjang atau alas dengan tinggi. Kita bicara dimensi 2. Ini kan bidang alasnya kan berbentuk persegi ya. Ini bidang. Kalau saya ngomong bidang sebelah kiri ya ini A, D, H, E. Oke, kita akan mulai. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 8. Tentukan jarak dari titik C ke bidang BDG. Kembali ke definisi tadi ya. Titik ke bidang itu harus tegak lurus. Misal ini. Saya punya bidang A, B, C, D. Atau bidang ini aja lah. Ya, bidang B, C, G, F. Bidang kanan ya. Saya punya titik E. Tentukan jarak dari titik E ke bidang B, C, G, F. Mungkin anak ngomong, Pak saya suka yang ini Kak. Pak saya suka yang G aja. Kalian tarik dari E ke G. Boleh? Jelas nggak boleh. Pak saya suka ke sini aja Pak. E ke B Pak. Nggak boleh. Atau saya suka ke sini Pak, tengah-tengah sini Pak, kan boleh saja Pak.
Tidak boleh. Yang diminta harus tegak lurus. Makanya E ini tegak lurusnya kemana? Oh, ke sini. F ini, apakah F ini masuk bidang? Iya, F masih anggota bidang ini loh, ya. Jadi dia harus tegak lurus. Saya punya bidang atas ini. Nah, atap ya. Jarak dari C ke G atau C ke bidang ini E, F, G, H. Pak, saya milihin aja Pak F. Pak, saya milih ke H Pak. Jangan. Carilah yang tegak lurus. Tegak lurusnya C dengan siapa? Dia lurus di sini, tegak lurus di sini dengan G. Oh, berarti jaraknya C ke bidang E, F, G, H itu siapa? Sama aja dengan C, G. Kita kembali ke persoalan-soal ini ya. Yang pertama, silakan anak-anak buat dulu A, B, C, D, F, G dengan tentukan jarak dari titik C itu ini ya, ke bidang B, D, G. Berarti kalian harus buat dulu B, D, G. Ingat bidang loh ya. Bidang itu berarti suatu bangun dimensi 2. B, D, G. Kalau saya gambar ini, bidangnya sudah saya siapkan. Nah, ini adalah gambar B, D, G. Wah, ini penampakannya ya. Putar-putar ini. Itu B, D, G. Yang ditanyakan adalah jarak dari C ke bidang B, D, G. Berarti kalian harus buat garis dari C menuju bidang ini. Kalau saya ke sini jelas menceng, kalau ke sini. Kalau saya C ke sini jelas menceng, berarti dia mau nggak mau harus nembus garisnya ini, ya. Tengah-tengahnya ini mungkin situ ya. Saya coba dulu, saya buatkan. Berarti saya harus membuatnya. Ya, itu. Ini ya. Coba saya lihat loh, dia di sana tegak lurusnya. Pasti tegak lurus itu. Ya, lihat. Oh. Ya, tegak lurus kan? Tapi bukan garisnya bukan BG. Bukan dengan yang BG ini, bukan. Kalau kayak gini kayaknya lurus dengan BG, bukan, tapi dengan di sini ini ada titiknya itu ya. Ya, di sini ada. Nah, supaya lebih jelas, saya kasih nama itu. Saya kasih nama C. Ya. Jadi C tegak lurus bidang B, D, G. Di mana tegak lurusnya? Pada posisi J ini. Berarti kata kuncinya sekarang kita mencari panjang C ke J. Pakai apa Pak? Tetap pertolongan yang sama kemarin. Kalau tidak Pitagoras, rumus luas segitiga menggunakan rumus perbandingan atau kesebangunan. Berarti seperti biasanya kita buat segitiga penolong, ya, yang mengelilingi garis ini. Ya, tentunya saya buat penolong ini dulu biar lebih mudah ya, pahami. Ya, saya buat garis ini dulu dari A ke C. Ini tengah-tengahnya saya kasih nama titik. Ya, tengah-tengahnya sebentar. Saya kasih nama titik K. Oke. Kalau sudah, saya buat garis dari K menuju G. Saya buat garis dari K menuju G. Ini yang dipahami ya, langkah-langkahnya ini. Nah, ini. Ya, sekarang sudah ada K, C, G. Berarti fokus kita nanti ke segitiga itu. K, C, G. Ini bidangnya. Bidang ini saya buat penol pertolongannya adalah KG. Nah, ini. Ya, karena garis KG terletak pada bidang. Pas dia tegak lurus. Berarti fokus kita, konsentrasi kita sekarang ke segitiga K, C, G. Ini fokus kita warna hijau ini ya. Ini fokusnya sekarang. Asal bangunnya adalah ini. Ya, asal bangunnya adalah segitiganya ini. Ya. Cuman sekarang karena sudah dibuat pertolongan, fokus kita bukan lagi warna coklat ini, tapi fokus kita adalah ke yang warna hijau. Ke segitiga yang warna hijau ini, saya kedipkan ini ya. Coba saya putar biar Anda paham. Oh, itu loh gambarnya ya. Tujuan kita mencari ini berapa sih dari C ke J ini berapa. Nah, kita bisa menghitung itu dengan pertolongan siapa? Pertolongan segitiga yang warna hijau, segitiga K, C, G. Oke, kita kembali ke penghitungannya.
rusuknya 8, berarti AB-nya 8, otomatis CG juga 8. Otomatis AC berapa? Kan kalian sudah pandai sekarang, lebih pandai lagi kan? AC tanpa menghitung kita tahu, karena rusuknya 8, AC adalah 8 akar 2. Kalau AC 8 akar 2, KC berapa? Separuhnya, 4 akar 2. Oke, dari penampakan situ, ya, KC sudah dapat tadi. KC-nya ketemu 4 akar 2, CG-nya ketemu 8. KC ada, CG ada, anak-anak bisa mencari KG. Silakan cari KG-nya dulu dengan teorema Pythagoras. Untuk apa, Pak? Kita akan gunakan setelah Pythagoras ini mencari KG, kita akan menggunakan luas segitiga untuk mencari CJ. Gimana caranya, Pak? Ya ini. KC 4 akar 2 kan tadi, saya kalikan CG. Berapa CG? 8. Berarti 4 akar 2 saya kalikan 8. Ya. Oke. 4 akar 2 kali 8 berarti 32 akar 2. Kemudian hasilnya saya bagi dengan KG. Berapa KG? KG tadi kita cari kan Pythagorasnya, 4 akar 2 kuadrat tambah 8 kuadrat ketemu KG. Kalau KG ketemu, kita bisa mencari CJ. Gimana caranya? KG dikali CG kita bagi KG. Saya ulangi, gimana mencari CJ? KC saya kali CG, kemudian saya bagi KG, ketemulah CJ. Berarti untuk menjawab soal ini ada 3 proses yang harus Anda lalui. Yang pertama menggambar dulu, sketsa sampai ketemu titik jarak garisnya itu, jarak dari titik ke bidangnya itu. Setelah dikit sketsa, cari KG dengan Pythagoras. KG ketemu, silakan cari CJ dengan luas segitiga. Ada 3 langkah yang harus Anda lalui. Makanya anak tolong video ini diulangi beberapa kali nanti ya. Silakan putar beberapa kali untuk memahami ini. Ya, karena babnya mulai menuju bab akhir dari bab 1. Tentunya makin ke belakang rumus-rumusnya, soal-soalnya juga akan makin rumit. Tapi kalau Anda paham apa yang saya sampaikan dari awal, saya yakin tidak ada kendala untuk kalian. Oke, kita langsung menuju ke penghitungannya. Bagaimana kita bisa menjawab ini? Ya, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 8, tentukan jarak C ke bidang BDG. Saya mengulangi yang saya sampaikan tadi lewat aplikasi. Pertama buat kubusnya. Kalau sudah, buat bidang BDG-nya. Itu bidangnya ya, ditanyakan warna coklat, bidang BDG. Kalau sudah, tarik garis dari C menuju bidang. Ya, tarik garis dari C menuju bidang. C menuju bidang, ini warna hitam ini ya. Kita nggak tahu di sini, pokoknya harus tegak, kira-kira tegak lurusnya di sini. Nah, supaya kita bisa mudah, kita buat penolong garis. Jadi ke sini ya, supaya nanti tercipta segitiga penolong. Nah, tadi sepakat dari saya sampaikan hasilnya kayak gitu. Fokus kita sekarang ke segitiga K C G. Ya, fokus kita ke segitiga K C G. Ya. KC berapa KC? Ingat, rusuknya kan 8, otomatis AC 8 akar 2, KC kan separuhnya, berarti 4 akar 2. CG kok tahu 8? CG kan rusuk, CG sama AB kan sama, 8. Berarti fokus kita sekarang mencari KG. Bagaimana mencari KG? Dengan teorema Pythagoras. Ya, KG kuadrat adalah KC kuadrat ditambah CG kuadrat. KC-nya 4 akar 2, CG-nya 8. Masing-masing kita kuadratkan. 4 kali 4, 4 kuadrat 16 kali 2, 32. 8 kuadrat 64. Saya tambahkan 96. Berarti KG akarnya 96. Berapa? 16 kali 6. Kenapa saya pilih 16? Soalnya akar 16 ada 4. Jadi KG, K ke G ketemu 4 akar 6. Kalau KG-nya udah ketemu, fokus kita sekarang mencari CJ. Bagaimana mencari CJ? Kayak tadi, 4 akar 2 kali 8 saya bagi dengan KG. Berapa KG-nya? 4 akar 6. Berarti
4 akar 2 kali 8 kita bagi 4 akar 6. Dasarnya ini menggunakan luas segi 3. Jadi kalau sudah paham tanpa ini tidak apa-apa, langsung saja ini. CC adalah 4 akar 2 kali 8 dibagi 4 akar 6. Ini dasarnya saya tulis lengkap ini ya. Rumus luas segitiga KG kali CG, jadi KG nya kali CG, kemudian segitiga berikutnya KC CG ini. KC CG ya, saya coret-coret. Tadi intinya kan 4 akar 2 kali 8 ini saya bagi 4 akar 6 ya. 4 akar 2 kali 8 saya bagi 4 akar 6. 4 kali 8 32, akar 2 yang tetap. 4 akar 6 tetap. Ingat, kelas 10 sudah diajarkan penyebut bentuknya akar tidak boleh, harus dirasionalkan. Karena dia akar 6, saya tulis ulang, akar 6 dibagi akar 6. Kalau sudah saya kalikan. 32 tetap, akar 2 kali akar 6, akar 12. Akar 6 kali akar 6, akar 36. Berapa? 6 kan? Berarti 4 kali 6. Oke. 4 kali 6. Yang ini akar 12. Akar 12 ini saya ubah. 4 kali 3, saya sederhanakan. Kenapa? Saya pilih 4, supaya bisa diakar. 4 itu 2 ya. Jadi 32 kali 2 akar 3. 4 kali 6, 24. 32 kali 2, 64 per 24 akar 3. Sederhananya adalah 8 per 3 akar 3. Oke anak-anak. Tolong apa yang saya sampaikan ini silakan dicoba, silakan diputar dulu videonya beberapa kali ya. Kalau sudah diputar, silakan pindah soal ini ke buku catatan. Baru kalau sudah paham ini, baru kerjakan tugas yang saya berikan, ada 1 soal. Silakan dibuka ini videonya, langkah-langkahnya ya. 3 langkah yang harus Anda ikuti. Yang pertama, buat sketsanya, gukusnya, titik ke bidangnya. Kalau sudah, buat segitiga penolongnya. Kalau sudah, gunakan teorema Pitagoras. Pitagoras sudah, gunakan rumus luas segi 3. Aplikasi yang lain rumusnya bisa nanti pakai kesebangunan juga bisa. Ya, tapi untuk soal ini kita perpaduan antara Pitagoras dan luas segitiga. Baik. Jangan lupa untuk mengisi absensi dan segera upload tugas. Anak-anak bisa kerjasama dengan temannya, bisa sharing dengan temannya. Cara menjawabnya bagaimana, bisa belajar bareng-bareng, monggo, dengan memperhatikan protokol kesehatan. Atau minta jawaban temannya untuk dipelajari juga bisa. Silakan ya. Yang penting nanti pada saat ulangan anak-anak bisa menjawabnya dengan benar. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan anak-anak bisa memahami ini. Sekali lagi, budayakan, lihat video dulu, baru kerjakan tugasnya. Jangan lupa segera isi absensi dan tetap semangat untuk mengerjakan tugas yang akan saya berikan atau lewat di form tugas. Jika masih mengalami kesulitan, monggo silakan WA saya atau silakan tulis di kolom komentar. Saya akan secepat mungkin membantu permasalahan yang kalian hadapi dalam pembelajaran kali ini. Demikian dapat saya sampaikan. Tetap semangat. Saya akhiri, selamat pagi.